Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Jakarta Smart City yang hadir ataupun yang mewakili, yang saya hormati CEO dan co-founder dari Kata.ai, Mas Irsan Raditya, selaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang saya hormati juga Mbak Fitro dari Monash University, selaku moderator kita. Selamat datang di Future City Hub, Jakarta Smart City. Dan juga ya para tenaga ahli Jakarta Smart City yang saya cintai, dan seluruh tamu dan undangan yang saya banggakan. Oke, untuk mengawali pertemuan atau acara kita di sore hari ini, izinkan saya membawakan pantun. Jadi biar kita lebih cair lagi, ini kayaknya semua tegang-tegang banget nih ya. Wah, ada banyak pikiran atau mungkin ada yang diurusin. Jadi aku akan mengawali ini dengan pantun. Jadi teman-teman nanti bisa ketika aku bilang 1-2 bait, teman-teman bisa sambutnya dengan cakep gitu ya. Selanjutnya dengan artinya gitu. Oke? Coba kita coba dulu. Oke. Jakarta percepat transformasi digital. Tingkatkan layanan publik untuk warga. Artinya gitu ya. Artinya. Oke. Lagi teman-teman. Oke. Jakarta percepat transformasi digital. Tingkatkan layanan publik untuk warga. JSC Lecturing kali ini hadir spesial menuju Jakarta Smart City Forum 2023. Oke. Masih ada lagi teman-teman. Oke. Kecerdasan buatan ada di sekitar kita. Perkembangan teknologi mengandung nilai. Bersama JSC dan Irsan Raditya, pahami masa depan bersama AI. Tepuk tangan dulu. Masih ada lagi nih, ini banyak nih. Spesial karena spesial. JSC Lab Sharing-nya spesial, jadi disiapkan spesial juga untuk teman-teman peserta. Agak lebih semangat lagi ya, tadi kayaknya masih agak lemes gitu ya, cakep gitu ya. Cakep gitu, lebih energik lagi. Meskipun ini hari udah sore, tapi saya yakin teman-teman sini semangat untuk mengikuti kelas sore hari ini. Siap? Bunga melati, bunga mawar. Harum bunganya indah menawan. Ini cakep udah sangat semangat nih. Oke, kita ulangi lagi ya artinya tadi. Bunga melati, bunga mawar. Harum bunganya indah menawan. Belajar ilmu gratis bareng pakar, Jakarta Smart City selalu terdepan. Tepuk tangan dulu buat Jakarta Smart City. Terakhir. Jalan-jalan ke Pasar Senen. Aksesnya nyaman pakai Transjakarta. Selamat Hari Pahlawan Smart Citizen, jadilah pahlawan untuk kemajuan Jakarta. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Perkenalkan saya Jian Lee, selaku pembawa acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang di City Hub, Jakarta Smart City, Laboratorium Inovasi dan Talenta Digital di Jakarta. Sebagai informasi teman-teman, JSC Lab Sharing kali ini sudah berada pada edisi ke-15 gitu ya. Dari sepanjang tahun 2023, JSC Lab Sharing sudah menghadirkan berbagai kelas menarik, bareng pakar dan narasumber pilihan, tentunya yang berkaitan dengan isu-isu teknologi, publik dan lain-lain. Tentunya teman-teman sangat merupakan kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman yang boleh berkesempatan hadir di Future Hub di acara JSC Lab Sharing kali ini, karena biasanya kalau kelas-kelas seperti ini harganya lumayan ya, kalau teman-teman cari di luar itu pasti kelas-kelasnya berbayar. Tapi kami di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha memfasilitasi teman-teman juga untuk dapat akses terhadap kelas-kelas seperti ini. Seperti kelas kita di JSC Lab Sharing kali ini berbicara tentang masa depan bersama Artificial Intelligence. Jadi teman-teman di sini kan pasti masih banyak yang belum terlalu familiar dengan AI, jadi bakal banyak dikupas gitu ya bareng narasumber dan juga akan dipandu langsung oleh moderator kita. Dan izin acara kita pada sore hari ini tadi sudah diawali dengan pembukaan, kemudian kita akan menyaksikan bersama-sama video Jakarta Smart City, kemudian ada perkenalan moderator dan pembicara, pemaparan dari narasumber, dan diakhiri sesi tanya jawab dan foto bersama. Untuk itu, langsung saja kita sama-sama saksikan video profil Jakarta Smart City sebagai berikut.
Dengan populasi 11 juta penduduk, Jakarta memiliki beragam tantangan. Kemacetan, banjir, sampah, administrasi kependudukan, serta sederet masalah perkotaan lainnya. Jakarta Smart City hadir untuk merespon berbagai tantangan tersebut melalui transformasi digital dan proses bisnis yang lebih efisien. Birokrasi yang lambat, rumit, dan tidak transparan adalah masa lalu. Dengan mengusung inovasi dan kolaborasi, Jakarta Smart City meluncurkan aplikasi Jaki, sebuah super app yang menggabungkan lebih dari 50 fitur layanan digital Pemprov DKI Jakarta. Dengan konsep mobile first, beragam fitur di Jaki melayani segala kebutuhan warga Jakarta dalam genggaman tangan. Sebagai sumber informasi, Jaki dilengkapi oleh fitur Jakwarta. Memanfaatkan push notification, fitur ini menyediakan berita terbaru tentang berbagai hal di Jakarta. Untuk memfasilitasi aduan warga, Jaki memiliki fitur Jak Lapor. Warga dapat melaporkan masalah yang mereka temui via ponsel dan memantau tindak lanjut laporan secara real-time lewat fitur Jak Response di Jaki. Jaki juga memiliki fitur Jak Pantau. Warga dapat mengakses informasi ketinggian air di pintu-pintu air dan pos pengamatan, serta melihat peta banjir agar lebih siaga dan tanggap bencana. Jaki juga mendukung budaya transaksi non-tunai dengan fitur Jakpenda. Warga Jakarta dapat mengecek dan membayar pajak daerah dengan lebih mudah dan cepat. Sebagai one-stop service, Jaki memangkas waktu dan biaya yang diperlukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi dan produk dari Jakarta Smart City telah menghasilkan sejumlah dampak sosial. Per tahun 2023, lebih dari 4 juta warga telah mengunduh aplikasi Jaki lewat Play Store dan App Store. Fitur Jak Lapor berhasil menangani ratusan ribu laporan. Tak berhenti di situ, memanfaatkan data dan teknologi informasi, Jakarta Smart City juga mendorong pengambilan kebijakan berbasis data melalui pengolahan dan analisis data. Dengan data-driven policy making, kebijakan publik menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan sederet capaian dan dampak sosial, layanan dan produk Jakarta Smart City berhasil memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kini, sebagai badan layanan umum daerah, Jakarta Smart City menyediakan berbagai layanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong transformasi digital di Indonesia. Mari berkolaborasi bersama Jakarta Smart City. Kemudian melanjutkan Magister Sains dalam bidang Fotogrametri dan Geoinformatics di Faculty of Geometrics, Computer Science and Mathematics, Stuttgart University of Applied Science, Germany pada tahun 2023. Saat ini beliau aktif sebagai Research Assistant di Monash University, Indonesia. Mari kita sambut bersama-sama Mbak Fitrohul Hikmah selaku Research Assistant Monash University Indonesia. Kepada Mbak Fitro, saya persilakan. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Kita akan mulai sama-sama ya sesi inti pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua, peserta semua di sini dalam keadaan sehat. Dan tentunya kalau kita biasanya hari Jumat itu antara
exhausted dan excited ya. Setelah lelah dari Senin sampai Jumat, sampai akhirnya kita akan memulai, menyambut weekend. Nah, langsung saja ya, untuk pada hari ini, untuk sesi hari ini saya akan, memandu acara sharing dari Mas Irsyan Raditya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa JSC Lab sharing yang ke-15 ini temanya adalah masa depan bersama artificial intelligence, atau kecerdasan buatan yang kita kenal ya atau AI gitu. Jadi kira-kira nanti Mas Irsyan akan menjelaskan gitu, tentang implikasi penerapan dari AI itu sendiri, tantangan sosial, etika, dan juga penerapannya. Dan nanti pemaparannya kita akan sama-sama dengarkan sharing dari beliau dari, ceritanya perjalanan di Kata AI. Jadi beliau adalah CEO dan juga co-founder dari, Kata AI. Dan, mungkin langsung saja saya perkenalkan untuk profil beliau. Jadi saat ini beliau aktif, bekerja atau meniti karirnya atau beraktivitas di Kata AI sebagai CEO dan co-founder. Beliau juga merupakan co-founder dari Gaspac dan juga, sebagai individual entrepreneur di Endeavor. Kemudian sebelumnya beliau juga pernah bekerja sebagai board member dari Periksa.ai. Mungkin teman-teman nanti yang ingin melihat profilnya langsung bisa juga diketik di, media sosial atau di Google, kita search LinkedIn-nya gitu, atau langsung berkoneksi dengan beliau gitu. Kemudian ada juga Head Mobile Product dari techaway.com, Head of Mobile dari, YD Youth Delivery GmbH Germany, pengalaman beliau saat di Jerman. Kemudian beliau juga merupakan co-founder dari beberapa, mobile apps dan komunitas atau organisasi ya, Mas, ya. Yaitu seperti Rumah Diaspora di Jerman, kemudian Styly yang merupakan fashion app, Cap and Fly clothing line sebelumnya, dan beberapa organisasi yang pernah beliau bekerja seperti Jinx, Zalando, Aptitude, Miniride GmbH, dan yang lainnya. Dan beliau menyelesaikan pendidikan, S1-nya, bachelor-nya di bidang computer science, yaitu di Hochschule für Technik und Wissenschaft Berlin di Jerman. Kemudian untuk program Scaling Entrepreneurial Venture di Harvard Business School Executive Education. Nah, kalau begitu mungkin itu perkenalan singkat dari beliau. Kalau teman-teman masih penasaran nanti bisa langsung saja, kepo-kepo atau bisa tanya langsung setelah sesi ini. Kalau begitu kita langsung saja ya, Mas, ya? Ya, mari kita sambut pemaparan materi dari Mas Irsyan Aditya. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih, Mbak Fitra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rima, Mbak Gita, dan rekan-rekan JSC atas undangannya. Dan juga pasti buat teman-teman semua di sini yang hari Jumat sore-sore gitu ya masih nyempetin buat nyari ilmu gitu. Jadi applause buat teman-teman semua di sini. Makasih banyak. Sebelum saya mulai di sini saya ada pertanyaan dulu sama teman-teman. Yang udah pernah pakai aplikasi AI siapa ya tepuk tangan di sini? Wah, udah semuanya ya, keren. Ada yang mau berbagi nggak pakai apa misalkan di sini? ChatGPT? Oke, selain ChatGPT apa lagi yang pernah dicoba? Bard, oke, terus? Canva, betul Canva pakai AI. Kayak sekarang semua software yang kita pakai setiap hari itu ada AI-nya gitu ya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi. Siapa teman-teman di sini yang takut kerjaan digantikan oleh AI? Ikut kan? Ada, oh dikit ya, bagus bagus. Jadi semangatnya positif di sini. Kalau gitu yang emang yakin nih, AI ini bakal ningkatin kita punya kemampuan atau produktivitas, tunjuk tangan. Keren semangatnya. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman semua di sini. Senang nih ada event pada apa positif. Nah, sebelum saya lanjut, saya punya kembaran teman-teman. Nah, kembaran saya mau ngomong nih. Boleh di-play videonya? Ini pakai AI ya, ini voice comment buat nge-play-nya. Selamat sore, para pejuang digital di Jakarta Smart City. Hari ini kita berada di persimpangan jalan antara dunia yang kita kenal dan dunia yang hanya bisa kita bayangkan. Tema kita, masa depan bersama Artificial Intelligence. Kita semua tahu, AI bukan lagi sekadar adegan dalam film science fiction. AI adalah teman ngobrol kita sehari-hari, dari menyapa pagi, nulis skripsi, hingga memesan taksi. Bisa dibilang AI sudah menjadi bagian dari nafas kota kita, Jakarta.
Dalam hitungan menit ke depan, kita akan mengeksplorasi bagaimana AI bukan hanya mengubah cara kita bekerja, tapi juga cara kita hidup, belajar, dan berinteraksi. Bagaimana AI bisa membantu kita membuat Jakarta tidak hanya menjadi kota yang pintar, tapi juga kota yang bijak. Kita akan melihat bagaimana AI tidak hanya memberi solusi pada masalah lalu lintas yang legendaris, tapi juga bagaimana AI bisa menjadi guru yang sabar untuk generasi muda kita, membimbing mereka ke puncak pencapaian mereka. Mari kita kesiapkan diri, bukan hanya untuk mengadopsi teknologi, tapi juga untuk beradaptasi dengan budaya baru di mana mesin dan manusia akan bekerja bersama. Ya, masa depan bersama AI bukan tentang manusia melawan mesin, tapi tentang manusia dan mesin yang berkolaborasi untuk sebuah Jakarta yang lebih baik. Terima kasih, dan mari kita bawa Jakarta ke masa depan yang kita impikan. Selamat sore, para Oke, video saya tadi, ini bagian mananya yang dibuat oleh AI? Boleh next? Yang pertama, kayak fotonya, gambarnya. Kedua, skripnya di sini. Ketiga, suaranya. Keempat, videonya, gerakannya, motionnya. Kelima, semuanya. Semuanya. Jadi teman-teman, AI ini udah canggih banget gitu ya. It can be a good thing, it can be something dangerous. Nanti akan saya share kira-kira risk-nya apa sih. Jadi saya ceritanya tadi cuma ngerekam, saya ngomong depan kamera 30 detik. 30 detik. Terus saya bikin prompt untuk generate script buat opening acara hari ini, langsung jadi video, 5 menit. Ya, jadi teman-teman mungkin yang mau jadi content creator di TikTok, YouTube, nggak usah capek-capek ngerekam lagi gitu ya. Udah bisa minta AI buatin di sana. Oke, boleh next. Sedikit perkenalan, jadi kami, di Kata.ai sudah bisa dibilang 6 tahun bergerak di bidang conversational AI, atau AI dalam bidang percakapan, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan namanya chatbot di sini. Jadi bisa dibilang kami lumayan kecepatan ya, AI baru ramai sekarang, tapi kami udah 7 tahun lalu, ya. Dan Kata.ai sejauh ini sudah dipercaya lebih dari 200 perusahaan Indonesia, mayoritas korporasi besar, instansi pemerintahan, dan juga memberikan dampak, di mana membantu mereka menurunkan operasional cost atau biaya operasional dalam customer, care atau customer service sebesar 70%, dan dalam sisi marketing atau sales meningkatkan konversi sebesar 200% atau 3 kali lipat. Dan kami sudah, ngobrol ya dengan para pelanggan dari customer kami itu sebanyak 2,5 miliar percakapan yang terjadi dalam 6 tahun kebelakang. Dan kami pun sudah, dipercaya oleh berbagai macam, mitra di sini dan juga, dipercaya oleh berbagai macam venture capital atau modal ventura. Boleh next? Ya, next. Oke, nah ini cerita sedikit ya. Jadi teman-teman, kami itu nggak mulai Kata.ai ujuk langsung bisa kayak sekarang ya. Saya itu ngerasain jatuh bangun ya. Jadi saya tuh mulai di tahun 2015 bersama co-founder saya. Dulu namanya itu Yes Boss. Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang pernah pakai nggak Yes Boss? Nggak tahu ya, oke. Kita belum sekeren Gojek sih ya. Jadi Yes Boss itu dulu, kita punya layanan SMS, tapi kayak super app. Bisa pesan makanan, pesan kendaraan, bisa belanja, bisa curhat juga via SMS. Tapi di belakang kami punya 50 customer service agents yang ngejawabin pertanyaan permintaan ratusan ribu pelanggan kami. Dan kami bekerja sama dengan beberapa mitra untuk fulfillment-nya, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Tapi dari hari pertama saya dan co-founder saya tahu, orang Indonesia suka chatting ya kan, sukanya juga dilayanin, serba mudah semuanya. Makanya via SMS bisa ngobrol gitu kan, nggak usah pakai aplikasi lah, nggak usah fancy-fancy gitu. Tapi nggak mungkin scalable istilahnya. Misalkan, oke lah ratusan ribu pelanggan kita bisa handle manual. Cuma kalau jutaan, puluhan juta, masa kita mau jadi call center gitu kan? Nah, akhirnya kita mikir, kita butuh teknologi AI namanya. Ini tahun 2015, di mana fokusnya di NLP, Natural Language Processing. Kemampuan mesin atau AI yang mengerti bahasa manusia secara natural, kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah 1,5 tahun berjalan, kami memiliki tantangan. Karena pada saat itu bisa dibilang secara bisnis model, Yes Boss, nggak sustainable. Jadi nggak ada revenue masuk bisa dibilang, kebakar uang ibaratnya. Tapi satu sisi kami juga terus berinovasi untuk riset terkait NLP bahasa Indonesia. Dan riset kami akhirnya membuahkan hasil, di mana kami sudah bisa menciptakan chatbot berbahasa Indonesia di tahun 2016, teman-teman. Jadi sebelum ChatGPT sekarang kami udah 6 tahun lalu udah buat sesuatu di sana. Walaupun ya jauh lah dibanding ChatGPT ya.
Tapi kenapa? Karena ketika saat itu revenue nggak ada, investor juga nggak ada yang mau ngasih dana pendanaan lebih, akhirnya saya harus merumahkan 98 orang staf saya. 98. Dari 106 sisa 8 orang doang. Nggak gajian 3 bulan, nggak punya kantor, bahkan kerjanya itu mmm, di kafetaria, di kantin, di mall-mall gitulah kita, pakai wifi gratisan. Nah pada saat itu untungnya, para investor kami juga ngelihat bahwa masa depan itu di AI dan akhirnya kan pivot, alias ganti haluan. Dari Yes Boss yang B2C menjadi Kata.ai B2B, di mana kami pertama kali dibeli kepercayaan oleh Unilever. Unilever tahu dong produknya ya, Pepsodent, terus Rinso dan kawan-kawannya. Mereka itu klien pertama kami yang pengen buat AI chatbot bahasa Indonesia. Dulu ada di Line, aplikasi messaging app ya yang dari Jepang itu Line. Itu bisa ngobrol, bisa ngumpulin data, bisa ngasih kayak ramalan zodiak segala macam, bisa ngasih info soal tips-tips kecantikan, tips soal parenting, soal romance karena emang targetnya buat perempuan milenial Gen Z. Dan dengan Gemma ini tadinya dengan Yesbos hanya 3 juta percakapan, itu eksponensial pertumbuhannya 40 juta percakapan. Nah, sampai akhirnya kami melihat bahwa kalau kami jadi, consulting company hanya kayak software house gitu ya, nge-custom semua chatbot satu persatu, gimana cara bisa scale nih kami buat meng-handle ratusan pelanggan, ratusan enterprise. Akhirnya kami bikin Kata Platform. Jadi Kata Platform itu produk dari Kata.ai berupa develop toolkit atau toolbox untuk mereka membangun chatbot mereka sendiri yang bisa terintegrasi dengan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, integrasi dengan CRM, API sendiri yang memang didesain untuk enterprise. Dan sekarang ini kita bisa lihat dari tahun 2017 sampai sekarang melalui Kata Platform pertumbuhannya lebih dari 10 kali lipat ya di sini. Kita bisa lihat dari 40 juta percakapan sampai 2,5 miliar percakapan sekarang. Itu ceritanya. Next. Dan hasilnya apa? Jadi kami ngeliat AI itu bukan cuma keren-kerenan teman-teman ya, bukan cuma inovasi, wah kita harus buat nih, tapi buat bisnis hasilnya apa gitu ya. Nah buat Unilever, jadi ada pelanggan mereka ngobrol nonstop 4 jam, jomblo kali ya. Nah dari 2 juta orang yang nge-add si Gemma ini, kita bisa ngumpulin 5 data points, nama, alamat, tempat tinggal, karena juga mereka memberikan dengan sukarela di sana ya. Di konversinya tuh 800.000 orang memberikan data tersebut. Yang kedua Alfamart ya, tahulah semua Alfamart ya. Mereka gimana cara mengkonversi pelanggan online menjadi offline, dan itu return on investment-nya ROI 6.000% ya. Jadi orang dikasih voucher, kasih promo yang segmentasi dengan AI, akhirnya belanja ke Alfamart. Terus kalau belanja ke minimarket kan nggak mungkin beli satu barang yang gratisan doang ya teman-teman ya. Pasti ke sana sini nambah, dihitung-hitung ya 6.000% gitu ya. Terus terakhir ada Pegadaian, ini menarik banget. Jadi mereka di tahun 2018 bekerja sama dengan Kata.ai hanya untuk customer support di WhatsApp. Hasilnya alhamdulillah bagus. Kemudian kami melihat bahwa chatbot itu nggak cuma untuk cost saving, ya, atau misalkan nggak cuma sebagai cost center, tapi bisa juga sebagai profit center atau menaikkan menaikkan profit, menaikkan sales, transaksi. Dengan kolaborasi kami dengan Pegadaian, akhirnya di WhatsApp itu sekarang kita bisa beli emas digital. Kita bisa bayar tagihan kita di sana. Dan penggunanya banyak, orang-orang Gen X ke atas ya, masyarakat Gen X Indonesia Gen X ke atas yang ada di kota tier 2, tier 3, yang mereka mungkin nggak kebiasa pakai aplikasi. Cuma pakai WhatsApp tiap hari gitu kan ya. Sebelum tidur, bangun tidur semua lihat WhatsApp. Dan akhirnya menghasilkan transaksi 5 miliar per bulannya di Pegadaian di WhatsApp ini. Bayangin teman-teman, kayak impact-nya dengan AI dan teknologi yang tepat guna kita bisa memberikan dampak yang luas. Akhirnya menjadi jembatan untuk inklusi keuangan juga akhirnya, melalui WhatsApp dan AI di sini. Next ya. Nah, sekarang kita perkenalan dengan generatif AI sedikit. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah banyak tahu lah ya, tapi saya mau cerita dikit aja. Boleh next? Next lagi. Ya, kita lihat teman-teman ya. Jadi dengan adanya generatif AI yang memang didobrak oleh ChatGPT itu di akhir tahun lalu, ya udah mau setahun bisa dibilang. Dan akhirnya bisa dibilang ChatGPT itu paling cepat pertumbuhannya, sebagai aplikasi konsumen. 1 juta pengguna dalam 5 hari gitu kan. Impact-nya dia tadi, dengan canggih sekarang ya, sekarang GPT-4 bahkan udah bisa baca foto ya, udah bisa ada DALL-E juga, bisa bikin image, bikin art ya, itu udah luar biasa sih. Bisa dengan suara juga, akhirnya mereka udah bisa melewati berapa ujian-ujian nasional di Amerika Serikat.
ujian menjadi pengacara, ujian menjadi dokter, atau bahkan masuk ke sekolah-sekolah elit, ya. Terus membantu juga buat coding, ada GitHub Copilot di sana. Plus, kalau teman-teman tahu sekarang di ranah image ya, ada Midjourney ya, itu sempat ramai juga lah masalah copyright, terus ada yang menang award prize ya, kayak generative AI itu udah bagian dari kehidupan kita masing-masing di sini. Atau kemarin baru ramai gitu kan viral, gimana cara bikin foto Pixar gitu kan ya. Oke, next boleh. Nah, kita bisa lihat bahwa generative AI itu menyentuh berbagai macam aspek data. Kenapa? Karena banyak sekali data yang kita sudah kumpulkan di internet teman-teman semua. Nggak hanya tulisan, tapi tadi teks, image, video ya kayak video saya tadi itu udah generative AI juga. Code di sini, audio, 3D, semua bisa di-generate oleh AI. Dan sekarang pemain besar berlomba-lomba dari mulai Microsoft, kolaborasi dengan OpenAI, Meta dengan lamanya, Google, juga pemain baru seperti Stable Diffusion, Midjourney, bahkan Amazon, Apple belum announce apa-apa, ini saya juga menunggu-nunggu, atau bahkan Nvidia di sini ya. Boleh next? Nah, tapi menariknya, pertumbuhan generatif AI ini bisa dibilang sangat cepat. Bahkan saya pribadi yang sudah 7 tahun di industri tidak menyangka bahwa generatif AI akan muncul secepat ini gitu. Dan ini kata chief scientist-nya Meta, Nick, dia bilang bahwa jika ada salah satu perusahaan yang klaim kita lebih canggih lah dibanding perusahaan yang lain. Padahal kalau kita lihat waktu development-nya hanya beda 2-6 bulan, itu nggak valid gitu ya. Karena sekarang tempurannya lumayan sengit, saingannya sangat sengit gitu ya. Kita sebagai pengguna, sebagai konsumen kita sambil nonton, sambil nyoba-nyoba lah di sini ya, gitu. Saya pernah hitung-hitung ya, dalam 1 minggu tuh ada 40 aplikasi AI baru. Itu pun yang saya bisa riset ya, 40 dalam 5 hari loh teman-teman. Oke, boleh next? Boleh. Nah, ini sekarang kita bahas generative AI impact dalam, workplaces atau produktivitas kita di sini. Kan pada pede teman-teman semua ya kan kalau AI ini bakal ngebantu kita, which is true ya. Kenapa? Ini berdasarkan riset dari McKinsey bahwa total value nilai yang diciptakan oleh generative AI secara global dalam pekerjaan sehari-hari itu mencapai $4 triliun per tahunnya. Di mana ini memberikan dampak kepada 850 pekerjaan. Bukan digantikan ya, tapi 850 pekerjaan ini mereka bisa memanfaatkan generative AI. Kalau kita turun lagi detailnya ada 2.100 aktivitas di sana. Apa aja contohnya? Boleh next? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi impact itu macam-macam teman-teman. Bahkan dari mulai sales, marketing, supply chain, manufacturing, finance, HR, legal dan lain-lain. Tapi ya, tapinya generative AI 75% itu memberikan dampak di 4 sektor. Sales and marketing, kedua di IT ya buat coding, ketiga di ranah customer operations misalkan customer service chatbot gitu ya. Keempat di ranah produk R&D. Jadi misalkan ada perusahaan consumer goods, perusahaan pharmaceutical, ketika mereka harus riset satu produk baru, itu bisa lebih cepat dengan ada generative AI. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, kalau kita berbicara soal sektornya, sektor mana aja sih? Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang dari bank mungkin di sini, di tangan? Layanan finansial? Belum ada. Oke. Jadi banking itu nomor satu yang akan sangat akan dampaknya dari generative AI. Misalkan dari meng-convert code yang legacy menjadi yang lebih baru di sini. Customer operations ya, customer retail banking offers, risk model documentation contohnya juga. Kedua di retail ya dan juga FMCG. Dan terakhir di pharmaceutical medical products. Beberapa bulan lalu saya sempat hadir ke acaranya Sam Altman, CEO OpenAI. Jadi beliau datang, undangan limited, saya datang kebetulan, terus beliau bilang bahwa selain, yang beliau paling, lumayan excited dengan generative AI, di mana life science research itu bisa terakselerasi. Tadi butuh waktu tahunan, mungkin di sini, Mbak Vito tahu banget ya sebagai researcher gitu kan ya. Dengan ada AI mungkin bisa lebih cepat di sana. Apalagi kalau kita berbicara soal pharmaceutical ya untuk, misalkan obat-obat dan lain-lainnya. Next. Nah, sekarang gimana sih caranya di sini kita bisa memanfaatkan generative AI buat berinovasi? Di sini teman-teman ada yang dari startup di tangan? Oke, ada satu. Dari korporasi di sini? Yang masih kuliah? Oh, banyak juga. Keren keren semangatnya. Sip sip. Nah, pertama kita lihat secara,
big picture dulu, gambaran besarnya. Kita ngomong Indonesia gitu ya, tadi kita ngomong secara global. Indonesia gimana sih impact-nya? Jadi ada riset dari, Kearney, satu consulting firm, bekerja sama dengan EDBI, itu Singapore Investment Board. Mereka melihat bahwa dampak dari AI itu kepada GDP Indonesia sebesar $366 miliar. Angkanya banyak banget teman-teman kalau dirupiahin, nolnya banyak banget. Nah itu, di tahun 2030. 3 sektor utama, financial service ya, finansial, retail, dan juga logistik dan supply chain. Next. Nah, yang menarik bahwa kalau kita lihat kenapa sih generative AI ini cocok sih buat market negara berkembang seperti Indonesia untuk berinovasi. Teman-teman di sini, tunjuk tangan yang punya credit card. Nggak ada ya? Oke. Nggak apa, karena ini fakta gini, ada istilah leapfrogging dalam dunia teknologi. Artinya apa? Kalau kita ngomong pembayaran, payment ya, kita kan kalau bayar sesuatu pasti pakai cash awalnya kan ya, kita pakai semua di sini cash ya. Di negara maju, katakan di Amerika Serikat, di Eropa, di Jepang, di Singapura, Korea Selatan, itu penetrasi kredit tinggi ya. Di Indonesia berapa? Ada yang tahu nggak? Hanya 4%, 4% ya. Makanya kita lompatin kredit card, kita langsung ke mana? Mobile payment, bayar pakai QRIS ya, e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, Link aja dan kawan-kawannya. Begitu halnya juga dengan computing alias, eee ibaratnya ya komputer di sini. Yang tadi kita semua ngitung manual, kita solving problem manual, terus di luar sana banyak adopsi desktop ya, komputer yang apa, yang kita nggak bukan laptop lah ya, yang emang ditaruh aja gitu kan, yang emang station lah. Nah, adopsi desktop di Indonesia tuh rendah, tapi kita akhirnya semua menggunakan quote unquote komputer di mana? Di handphone. Jadi langsung ke mobile. Dan ini nggak cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara berkembang seperti India, di Brazil, ya, di Meksiko, dan juga negara lainnya. Nah, AI gimana nih gitu ya? AI itu kan kalau kita ngomong, itu adalah satu mesin algoritma komputer yang ngebantu kita buat brainstorming, buat berpikir, buat memecahkan masalah ya, buat problem solving. Yang kita memecahkan masalah secara manual, analog gitu ya, tanpa adanya tools atau bantuan. Yang kalau di luar negeri sana, kayak di negara maju tadi saya Amerika, Eropa, dan lain-lainnya, penggunaan SaaS, software as a service, itu sangat tinggi. Karena tools ini dapat menggantikan biaya, eee, dengan sangat tinggi secara tapi di Indonesia, kita ngeliat nggak banyak software yang kita sih paling sehari-hari Microsoft Office ya kan, atau misalkan Google Works di sana kan. Jadi penggunaan software sangat dikit. Tapi dengan adanya generative AI, ya, AI di sini, ini saya lihat, ini menjadi era di mana kita bisa ngobrol dengan komputer dengan bahasa natural. Kemarin ChatGPT baru ngeluarin App Store-nya mereka. Orang-orang bisa bikin aplikasi GPT dengan tulisan doang, dengan texting, nggak pakai coding gitu ya. Akhirnya menghasilkan namanya citizen developer. Everyone can build their own program di sana. Nah, saya bilang tadi, kenapa ini akan menjadi hal yang mudah. Kita komunikasi dengan mesin pakai bahasa sehari-hari, mau tulisan, pakai bahasa Jaksel gitu ya, bahasa gaul, pakai suara gitu. Kayak tadi akhirnya dan di WhatsApp kayak kami di Pegadaian gitu kan, itu akhirnya orang bisa transaksi via WhatsApp dengan AI juga, dengan bahasa sehari-hari. Makanya AI di sini akan membuat adopsi software harusnya di negara berkembang lebih tinggi lagi sih. Oke, boleh next. Nah, sekarang kalau kita mau lihat gimana sih caranya organisasi kita kalau mengadopsi generatif AI. Yang pertama, teknologi hanya 30% di sini, teman-teman sekalian. Yang paling besar adalah culture. Culture ini apa? Budaya ya. Budaya kita di sini. Nah, dengan teman-teman di sini sudah hadir untuk menambah ilmu itu bagus banget sebenarnya. Ini udah menjadi modal buat teman-teman bisa berinovasi, mengadopsi teknologi generatif AI. Ya, next-nya. Nah, sekarang kalau kita ngomong culture, kita balik-balik, kita ngomong ke individual dulu ya. Secara individu, apa sih yang harus kita milikin di sini secara karakter? Pertama, critical thinking. Kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Kalau kita bisa berpikir secara kritis, maka kita bisa menulis secara terstruktur. Kenapa? Karena kita harus merintahkan mesin, itu kasih brief yang jelas. Mau bikin
GPT application pengen bikin AI apps, ya harus bisa prompting. Prompting harus bisa nulis yang bener. Kalau kita nggak bisa nulis yang bener, ya percuma gitu kan. Jadi critical thinking core-nya. Dari sana digital and AI tools literacy. Jadi harus ngulik ya. Saya bilang tadi dalam 5 hari dapat tools baru gitu kan ya. Jadi kita harus berani nyoba-nyoba terus di sana. Terus agility and adaptability. Ya, zaman berubah cepat, banyak teknologi baru, tools baru, ya we have to adapt di sana mau nggak mau. Keempat, ya kita tahu lah namanya mau berinovasi itu nggak mungkin semuanya sukses. Saya gagal punya startup, ada 4 startup gagal lah bisa dibilang ya. Jadi having the courage ya, keberanian ya, or readiness to fail fast and learn fast. Jadi siap gagal cepat, tapi tetap belajar cepat juga. Atau punya growth mindset di sini istilahnya. Dan terakhir resiliency, harus tangguh lah ibaratnya. Karena perubahan itu nggak mudah ya. Tapi saya percaya bahwa kadang-kadang kita sebagai manusia terlalu meng-overestimate perubahan, sama kita suka underestimate kemampuan kita untuk menerima perubahan di sini. Jadi resiliency is key. Next. Nah, bagi kami di Kata.ai, itu ketika kolaborasi dengan satu perusahaan untuk berinovasi bidang AI, kami cukup pertanyaan di awal, "Bapak mau naikin sales atau mau nurunin cost, nurunin biaya?" Karena kalau tengah-tengah itu, ya keren-kerenan doang sih, jadi nggak sustainable. Harus dari goal dulu gitu ya. Boleh next? Balik-balik apa namanya, ROI, return on investment di sini. Jadi misalkan, oke, investasi di AI nih taruh 1.000.000, jadi berapa nih? Jadi 5 juta, jadi 10 juta gitu kan, kalau kita ngitung secara value-nya, baik dari cost saving atau bahkan dari sisi sales gitu. Next. Nah, gimana sih caranya di sini? Boleh next aja, Mbak, di-full-in aja. Nah, pertama harus tahu dulu goals-nya apa gitu ya, tujuannya apa nih? Jadi bukan, bikin bikin doang gitu ya. Tadi saya bilang mau nurunin cost atau misalkan naikin sales. Kedua, lihat dulu nih prosesnya apa aja sih gitu kan yang udah ada. Kira-kira mana yang paling gampang bisa disulap dengan AI kayak gitu ya. Ketiga, dari tiap proses itu pasti ada bottlenecks ya. Bottleneck-nya di divisi mana nih gitu kan, di posisi apa nih, kenapa gitu kan. Nah itu bisa kita opportunity-nya kalau emang, repetitif dan dia juga, berulang kali ya atau kerjaan membosankan juga dan itu menjadi bottleneck, banyak datanya, ada SOP-nya, itu bisa diotomasi di sana. Kemudian namanya AI nggak akan jalan kalau nggak data. Jadi istilah data is the new oil, itu betul banget. Jadi data availability. Karena kalau kita pakai ChatGPT aja gitu teman-teman ya, kalau kita nggak ngasih sampel yang kita mau, dia nggak akan sebagus itu. Jadi kalau misalkan saya mau dia nulis satu paragraf, satu caption, yang saya lakukan tuh nggak cuma minta dia generate, cuma saya kasih sampel, saya mau kayak gimana. Jadi data itu kita punya, harus punya di sana. Kelima, technical feasibility. Nah, kira-kira nih visible nggak nih kita bikin solusinya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak, wah ngimpi siang bolong aja gitu ya. Kan nggak mungkin juga kita saingan sama ChatGPT buat bikin something yang kayak punya mereka juga gitu kan. Nah, keenam baru cost benefit analysis. Jadi cost-nya berapa, benefit-nya apa di sana, dan dari segi ROI tadi berapa persen. Dan pastinya dalam satu organisasi kan banyak yang berkolaborasi, kerja banyak bersentuhan dengan visi lain, dengan orang lain, maka consult with the right stakeholders di sana. Baru terakhir sebelum full blown kita deploy gitu ya, harus ada, pilot dulu, testing lah di sini, nyoba-nyoba dulu lah, gitu. Jadi kurang lebih gambaran 8 steps ini teman-teman semua. Next boleh? Nah, sekarang kalau kita mau bikin inovasi dengan generative AI, apa sih strateginya? Next. Next. Boleh next? Oke, ya. Oh, sorry back. Jadi pastinya kita harus pilih dulu nih, kita mau pakai teknologi generative AI yang mana nih? Mau pakai punya OpenAI kah? Pakai punya Google? Pakai punya Microsoft? Pakai yang lain-lain di situ ya? Harus punya proprietary datasets atau data yang kita atau perusahaan kita cuma punya. Kenapa? Karena kalau data yang tersebar di internet, ya semua orang juga bisa latih AI-nya kan di sana. Kalau kita punya, ibaratnya perusahaan e-commerce, maka data kebiasaan pelanggan, data transaksi itu yang akan sangat bermanfaat bagi AI, karena nggak bisa diakses oleh orang lain. Ketiga, hyperlocal wisdom gitu ya. Secanggih-canggihnya AI mungkin dia nggak tahu nih kan kira-kira kayak ada ibaratnya local wisdom apa gitu kan ya di hal yang kita kerjakan. Lalu UX, ya jadi
gimana sih bikin user experience ini yang mudah diakses, atraktif, engaging juga. Jadi nggak harus mungkin semua via chat, mungkin dengan buttons gitu lebih pas. Tapi bagaimana kita bisa membenamkan teknologi AI di sananya, kayak gitu. Dan paling terakhir adalah no matter how cool the product we develop, yang paling penting adalah distribution. Yang paling benar, yang paling penting adalah berapa banyak yang pakai di sini. Strategi kita seperti apa, gitu. Next. Nah, ini closing terakhir ya. Next. Nah, ini dia. Jadi tadi kita udah bicara soal bagaimana menariknya generative AI. Bagaimana kita bisa mengimplementasi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Cuma kita sekarang resikonya apa sih? Yang ini perlu di-address. Pertama, justice and fairness. Jadi di sini namanya AI itu kan dilatih oleh data-data. Data tersebut dilatih oleh siapa? Manusia ya kan? Kadang manusia suka bias. Contoh kejadian di pengadilan Amerika Serikat. Kita tahu lah di Amerika Serikat isu rasial itu rasisme sangat tinggi ya. Antar kulit hitam, kulit putih. Jadi ketika di court itu menggunakan AI untuk memberikan prediksi, AI kasih lihat berapa lama. Di final yang sama, kita mendapatkan hukuman lebih berat dibanding orang kulit putih. Karena datanya kotor, datanya bias. Garbage in, garbage out, kayak gitu. Nah, ini masalah juga. Atau pernah juga pakai Midjourney atau misalkan aplikasi buat generate image, kok laki-laki gitu ya. Dan ketika di generate tuh stereotip semua gitu kan, pakai topi gitu kan, kumisan. Jadi kayak ada stereotip di sana lah, kayak gitu. Kedua, pasti pentingnya ada regulasi di sini, juga compliance dan juga internal AI governance. Mungkin teman-teman tahu kalau di perusahaan ada data governance, tapi harus bikin juga AI governance. Jadi bagaimana milih teknologi AI yang sebagaimana mengkomunikasikan ketika pelanggan kita melihat konten atau berinteraksi dengan satu AI assistant. Apa saja yang harus di-share di sana. Ketiga, interpretability dan transparency. Jadi kita harus transparan juga. Misalkan kalau pelanggan kita nih, kita punya satu AI search engine, nyari sesuatu, kita kasih lihat ini source dari mana, kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan bagaimana AI itu dalam mengambil satu keputusan atau rekomendasi, itu akan sangat baik. Lalu pastinya ada human oversight and accountability. Jadi kita nggak bisa lepas si AI itu sendirian. Nah di kami, di Kata.ai, ketika berbicara di ranah customer service, customer experience, ada istilah human in the loop. Jadi depan pasti ada AI, tapi jobs to be done-nya yang paling penting adalah ini bisa menyelesaikan masalah pelanggan gitu kan. Ya secanggih-canggih AI kadang dia masih ada yang miss aja gitu. Makanya harus ada nih agent yang standby juga di sana gitu. Walaupun mungkin tadi ya butuh 10, sekarang hanya butuh 3 kayak gitu sih. Lalu performance atau suka ada halusinasi di sini. Kadang-kadang nih aplikasi generatif AI suka bikin kira sendiri. Jadi ada cerita seorang di Amerika kalau nggak salah. Beliau kena delay pesawatnya, lalu mau menuntut airline tersebut, oke. Kemudian ngadu ke lawyer-nya, minta di-file case ya, kayak apa, buat satu kasus gitu kan. Nah, lawyer-nya ini pakai ChatGPT, bikin surat aduannya ke si airline tersebut. Nah, di surat itu tersebut ada referensi kepada case-case keterlambatan penerbangan. Tapi sebetulnya case tersebut adalah nggak ada. Jadi si ChatGPT halusinasi, nama airline-nya nggak ada, kasusnya nggak ada. Jadi penting sekali untuk kita bisa verifikasi dan double check di sana. Nah, baru kita ngomong sekarang environmental impact pasti kan karena carbon footprint ditinggalkan oleh AI dengan computing power yang besar, GPU yang besar juga memberikan dampak lingkungan juga di sana. Terakhir talenta, gimana kita bisa reskill and upskill teman-teman semua ya, dan beradaptasi dengan dunia AI yang terus berkembang dengan cepat. Dan terakhir kita lihat ini the battle of the big boys lah, alias kayak Google, Microsoft, Amazon, semua berlomba-lomba dengan inovasi mereka sendiri. Kita sebagai konsumen mau ngikut yang mana nih gitu kan, lebih cocok kemana di sana. Oke, next. Nah ini yang paling saya tanyain. AI replace us gitu kan. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua ya, ke belakang, revolusi teknologi itu kan sangat cepat dan juga udah banyak kejadian. Menurut saya AI ini revolusi teknologi yang ketiga paling masif. Yang pertama adalah bisa dibilang internet ya, tahun 90-an. Kedua mobile. Steve Jobs ngeluarin iPhone tahun 2007, it changes the whole mobile. Kemudian AI sekarang.
Nah, secara historis kita lihat bahwa adanya teknologi baru itu menambah opportunity baru, menambah baru. Siapa sangka dengan kalau kita ngomong ke belakang ya, di dunia mobile app gitu kan, siapa sangka orang tadinya bisa nyewain mobil dia jadi driver, terus dapat uang gitu kan ya, alias ride sharing di sini kan, GoCar, Gojek ya, Grab, Uber di luar sana. Atau ya orang bisa di rumah jualan gitu kan sambil streaming gitu kan. Nah sama AI pun juga gitu. Mungkin kita belum melihat semua opportunity sekarang karena it will take some time juga ke sana ya. Dan secara history ini ada nama istilah Jevon paradox. Jadi dengan adanya AI semakin accessible, teknologi semakin murah sekarang. Tadi pas zaman kata.ai mulai hanya bisa diadopsi oleh enterprise. Sekarang dipakai oleh konsumen. Harga semakin murah, demand semakin tinggi. Dan akhirnya pasti dari bisnis juga nggak cuma kayak, "Oke, ini kita bisa beresin kerjaan klien nih, 4 klien seminggu, cukup ya," gitu ya. Pastinya kita pengen lebih lah. Gimana kita bisa 10 klien nih dengan ada AI di sana, kayak gitu. Next. Nah, cuma gimana sih kalau kita petain ya, future of jobs with AI as part of society. Next boleh. Nah, yang pertama, AI and human yang sebelah kiri atas ya. Jadi, di mana butuh compassion, butuh perhatian, butuh human touch, butuh kasih sayang, itu pekerjaan seperti wedding planner, teacher ya, guru, terus, elderly companion, orang-orang yang emang ngasuh, orang usia lanjut, tour guide, beauty consultant, di mana ada teknologi AI yang dipakai dalam pekerjaan sehari-hari. Tapi yang mendeliver pekerjaan itu masih human. Contohnya, kalau kita ngomong guru di sini ya, guru pastinya ngajarin itu pasti lebih efektif ya ketika kita human to human. Tapi dalam dia bisa menganalisa minat belajar si anak untuk menilai pekerjaannya, membuat soal, membuat kurikulum, itu bisa digunakan oleh AI nantinya. Saya percaya in the future itu bakal ada hyper personalized curriculum. Tiap orang tuh punya kurikulum masing-masing sesuai dengan kecocokan gaya belajar dia, minatnya, lalu juga kemampuannya yang mengikuti minat masing-masing, kemampuan masing-masing di sana. Atau bahkan beauty consultant. Tadi mungkin harus ketemu ya, harus calls, dilihat-lihat, kira-kira kayak gimana. Mungkin nggak butuh lagi. Tinggal foto gitu kan, nanti AI image recognition bisa ngelihat kadar minyak di kulitnya seberapa banyak, jerawatnya kayak gimana, warna kulit tahun seperti apa. Nanti AI ngasih rekomendasi, ini pakai skincare ini aja gitu ya. Cuma nyampein masih tetap sih beauty consultant-nya ke pelanggannya. Nah, yang kanan atas itu human plus AI, seperti CEO, concierge, M&A expert, social worker, marketing director, di mana ini masih fully done by human, tapi AI digunakan sehari-hari untuk brainstorming, untuk research ya. Jadi ini masih largely human work yang dengan AI sebagai pelengkap kayak gitu. Yang kiri bawah itu udah full AI 5 years ya. Seperti customer support, karena pekerjaannya gitu-gitu aja gitu ya, dan AI semakin canggih juga. Terus radiologis, kita bisa lihat bahwa AI semakin canggih sekarang di sini. Akurasi dibanding manusia juga. Kurir, driver, dishwasher, ya kita bahkan lihat pintu tol aja digantikan gitu oleh mesin gitu kan. Belum AI gitu teman-teman semua ya. Nah, yang kanan bawah ini menarik. 50% pekerjaannya itu bisa dikerjakan oleh AI, tapi 50% pekerjaan lagi itu masih manual dan mereka akan menggunakan AI sebagai tools untuk brainstorming, untuk research. Contohnya, sebagai graphic designer. Yes. Sekarang teman-teman udah bisa pakai Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E gitu ya. Ketika bekerja sebagai profesional dalam satu perusahaan, namanya seorang desainer harus punya art direction juga nih. Mau kayak gimana nih brandnya gitu kan ya. Kira-kira color palette-nya apa aja gitu. Kita ngambil referensi kayak apa. Nah, itu masih butuh human work, butuh research mungkin dengan AI. Tapi mungkin untuk generate image setelah tahu patokannya udah bisa dengan AI. Contoh kayak gitu sih. Next, boleh. Intinya AI will not replace talents ya. Jadi nggak usah khawatir teman, but talents who can work with AI will replace those who don't, intinya sih. Nah, next boleh. Nah, ini saya coba lihat kira-kira future-nya kayak apa sih di AI ini ya. Next. Ini saya pakai Midjourney kan, pakai prompting juga. Next. Jadi prompting itu interim solution. Kita pakai nulis-nulis gitu kan ya, bikin komen itu menarik, mudah, cuma masih interim. Next-nya apa sih? Next-nya mind reading. Jadi satu, mulai banyak riset
bagaimana AI ini bisa ngebaca brainwave kita dan akhirnya ditranslate. Udah banyak testingnya di beberapa universitas, bahkan terakhir Meta publicly bilang, ini orang-orang lihat kayak foto-foto hewan, foto bangunan, foto mobil gitu kan, suruh merem, dibaca, hasilnya 90% tuh mirip apa yang digambarkan kayak gitu. Nah, dari sana next-nya apa? Pasti akan ada tools baru, ada device baru yang AI native gitu. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu nih kalau misalnya ntar ada main reading AI gitu kan, lagi mau ngobrol sama pasangannya, ketahuan apa yang dipikirin gitu kan. Next-nya boleh. Terakhir, advance offline AI chip for smart devices. Jadi sekarang kita mau akses generative AI itu masih butuh internet gitu kan. Tapi semakin chipnya semakin canggih computing power, tadi semua device itu bakal ada dalam bentuk AI. Tadi pagi saya lihat ada announcement, teman-teman yang dengar ada Humane namanya, device. Jadi device itu kayak pin gitu, dia tuh bisa nge-record percakapan kita, bisa foto juga, bukan smartphone, bukan app juga. Dan ini bakal jadi banyak device baru gitu. Ada juga kemarin saya lihat bentuk kalung, itu kita ketemu orang, ketemu siapa, dia ngerekam semua percakapannya. Kita bisa lihat app, kita bisa nanya, gue lagi ngobrol sama dia, apa nih sarannya gitu ya. Atau misalkan dia akan nge-recap kegiatan kita sehari itu ngapain aja. Jadi sebagai kayak second brain ibaratnya, kita punya otak tambahan di sana. Ya, oke, next itu aja. Ini terakhir dari saya. Terima kasih banyak teman semua atas perhatiannya. Are you ready with AI? So, thank you. Luar biasa, terima kasih kepada Mas Irsan atas pemaparannya. Mungkin teman-teman tadi juga ada yang baru bergabung. Jadi luar biasa kita mendapatkan awalnya diawali dengan cerita bagaimana sih tentang perjalanan kata.ai yang ternyata memang sudah bertahun-tahun dan itu tidak langsung jadi sampai saat ini gitu. Dan memang sampai sekarang gitu perkembangan dari AI sendiri ada dalam implementasi dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman di sini ada berasal dari berbagai background dengan profesi yang bermacam-macam dan teman-teman juga mengalami sendiri bagaimana perubahan sebelum-sebelumnya sampai sekarang AI mempengaruhi pekerjaan teman-teman gitu. Kalau misalnya saya memang tadi seperti yang Mas Irsyad sebutkan juga di research memang sangat membantu ya. Dulu yang kita harus sangat manual dan prosesnya berstep-step, kemudian kehadiran AI dalam research terutama untuk remote sensing, image processing itu sangat membantu kita bisa memproses data dalam skala yang lebih besar dalam waktu yang sangat cepat dan mungkin teman-teman di sini punya pengalaman masing-masing sesuai dengan background teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masih ada kesempatan kira-kira 40 menit untuk sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk yang pertama, sesi pertama 3 orang penanya terlebih dahulu ya. Oke, jadi Bapak yang berbaju batik, kemudian berbatik yang di sebelah sana dan yang ketiga adalah itu. Jadi yang pertama kita berikan kesempatan untuk Bapak. Nama saya nama saya Subekti ya. Saya mau nanya tuh, bagaimana AI menjadi alat kita dan bukan menjadi sebaliknya. Jadi memastikan AI menjadi alat kita bukan justru menjadi sebaliknya. Yang kedua pertanyaannya bahwa AI digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi menurut saya sih di sini namanya teknologi itu kan pedang bermata dua ya. Kita pakai internet sekarang aja ya, nggak usah ngomong AI deh. Buat hal yang salah, yang enggak juga banyak ya. Kayak judi online misalkan, atau misalkan buat apa nipu orang, bisa-bisa aja semuanya. Tapi di sini kita bagaimana sebagai masyarakat yang cerdas, yang memiliki hati nurani dan juga kita bisa melihat sesuatu dengan yang positif di sana. Jadi saya lihat banyak sekali contoh-contoh pemanfaatan AI, ya bagaimana kita bisa relate dengan apa yang kita kerjakan dan bisa lihat bagaimana AI ini bisa memudahkan pekerjaan kita. Jadi semua kendali dipegang kita. Tapi pastinya semua harus ada kerjasama. Ya, dialog seperti bagus. Karena AI ini sangat baru. Jadi namanya untuk menaikkan awareness ya di skala publik, masyarakat itu sangat penting ya. Karena barang ini saya lihat gini, hal yang saya paling takutkan dengan AI itu bukan menggantikan pekerjaan, itu mungkin hal nomor sekian lah. Yang paling benar apa? Misinformasi, teman-teman.
Sekarang AI itu bisa men-generate image, video, audio sangat realistis, ya. Kita semua di sini, saya yakin kita udah pengen ngulik AI dan kita lumayan punya knowledge-nya lah di sana. Cuma what if buat orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita? Misalkan, sanak saudara kita di daerah-daerah, mereka lihat foto-foto, generate AI cuma palsu gitu, mereka nggak bisa bedain mungkin. Atau sekarang dengan suara yang tadi ya, bisa ibarat di-cloning ya dengan sangat natural, buat nelpon gitu, buat minta minta uang gitu kan, bilang saya lagi kecelakaan gitu, terus ke orang tua, ke nenek kakek gitu kan, minta tebusan, orang panik pasti kan ya. Jadi banyak sekali isu-isu yang akan muncul, tapi tadi ini nggak ada jalan singkatnya. Harus banyak dialog, harus ada regulasi yang saya rasa dari sisi UU ITE dan juga data privasi itu udah ada juga secara fondasi, walaupun kita bisa, lebih tajamkan lagi ke depannya. Sama ketiga pastinya, perlu kerjasama juga dari para pelaku teknologi bagaimana membuat tools untuk meng-counter AI yang memang, memberikan informasi-informasi palsu lah di sana, dari berbagai macam bentuk. Jadi, saya rasa ini jalan panjang, Pak, ya, cuma balik-balik semua di kita sendiri. Apa yang kita mau di sini, gitu sih. Terima kasih. Ya, sorry, Mas Irfan. Salam kenal dari Ari, Jakarta. Menarik tentang beberapa profesi yang bersinggungan mengenai AI-nya. Apakah akan berdampak ke pelukis ya? Mungkin kalau dari karya seni itu, karena yang kebetulan saya pengalaman yang pelukis itu kita ngobrol, saya sih bukan pelukis, cuman kita ngobrol ke teman-teman pelukis, mereka itu concern ke AI itu nanti akan digital dan mereka berasa itu omset mereka tuh turun seperti itu dari hasil lukisan yang mereka buat. Apakah akan berefek seperti itu untuk jangka panjang atau akan ada mungkin market sendiri nanti ke depannya gitu, digital atau painting klasik? Terima kasih. Ya, thank you Mas Ari. Ini pertanyaan bagus sih. Menurut saya namanya art itu kan punya nilai value sendiri, apalagi kalau kita ngomong physical art gitu ya. Jadi saya yakin sih orang yang emang sangat mengapresiasi si pelukisnya, karyanya, ya mereka tetap ada market sendiri di sana. Sedangkan, siapa sih market buat AI generated art atau images? Ya mungkin konsumen-konsumen kayak kita yang butuh buat personal use, buat lucu-lucuan lah, buat ngirim ke pacar, ke pasangan, ke keluarga, kayak gitu kan ya. Atau misalkan bikin deck di kantor terus butuh image supporting gitu. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya, untuk ibarat dikoleksi gitu kan, atau bahkan bisa dibilang untuk, hal-hal yang komersil, saya lihat gitu sih. Dan saya lihat kalau teman-teman di sini ada yang main keyboard nggak di sini? Main musik, ya. Di keyboard itu ada synthesizer. Synthesizer itu bisa niruin berbagai macam alat musik, ya kan. Suara drum, suara gitar, suara bass, cuma ya namanya pemain drum juga masih dicari sampai sekarang gitu kan ya. Nggak lantas yang pakai keyboard dengan synthesizer itu, menjadi hal yang baru. Jadi saya rasa market tetap ada, tapi memang ada perubahan aja di sana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Irjan dan teman-teman. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Hendra dari Hakinesia. Saya tertarik untuk slide yang ini Mas Irjan, yang The Winning AI Innovation Strategy. Di poin pertama kan ada priority data sets ya. Nah, seandainya Mas, kalau misalnya data tersebut kan idealnya hanya kita yang punya ya Mas ya. Cuma kalau datanya katakan kita ambil dari scrap itu di internet ataupun mungkin database yang government, nah itu kan biasanya kita harus ya bahasanya permit dulu ya, karena kan nggak semua database dari government bisa kita akses ya. Gimana itu Mas? Sama yang kedua, aku juga sempat ngikutin yang waktu masih IS itu, karena dulu sempat ngebantuin untuk pencatatan hak ciptanya Mas, yang kata platform. Nah, kalau berdasarkan slide yang itu, bisa nggak sih Mas mungkin kasih info ke teman-teman best practice yang kata.ai, ya mungkin bisa mirip-mirip dari yang slide The Winning AI Innovation Strategy itu, biar ada gambaran aja. Terima kasih. Oke, thank you Mas Hendra. Oke. Yang pertama tuh tadi terkait data ya Mas ya. Jadi proprietary dataset atau data yang ibaratnya cuma kita bisa akses gitu ya. Memang di sini harus lihatnya konteksnya bisa dua cara kan kita buat dapetin data.
kita nge-scrap data yang publik gitu kan. Kedua, kita beli data, ada juga kayak maklar jual beli data tuh ada kayak gitu. Yang legal ya tapi ya. Yang ketiga di sini kerjasama, misalkan ya kerjasama dengan pemerintah. Kalau sifatnya kerjasama ya sah-sah aja dan juga dari pemerintah harus tahu ini data digunakan buat apa gitu kan ya dan manfaatnya apa di sana. Jadi balik-balik itu sih atau kita punya aplikasi digital sendiri atau misalkan dari data dari bisnis kita, performa bisnis, performa finansial, ya itu bisa digunakan di sana. Jadi kembali lagi ya data banyak ya cara juga banyak juga buat mendapatkannya, tergantung kebutuhannya. Jadi goalnya apa dulu di sana. Terus tadi yang kedua, sorry Mas Hendra, saya agak kurang nangkep gimana Mas tuh maksudnya? Berdasarkan slide tadi Mas, Ya. mungkin kan di kata.ai menerapkan ya makanya Mas Rizan juga menyampaikan ke teman. Mungkin bisa kasih contoh best practice-nya Mas? Oke, boleh, thank you Mas. Mungkin boleh Mbak slide-nya. Yang mana? Entar ya, Gen AI text, boleh di-scroll ke atas. Scroll ke atas. Terus. Lagi nih. Ya itu tuh, boleh. Nah jadi, kalau kita ngomong relevansinya dengan kata.ai punya kata platform. Jadi sedikit refreshment buat teman-teman baru datang, jadi kata platform itu core product dari kata.ai. Itu tools untuk membangun chatbot atau conversational AI application yang berbahasa Indonesia di sana. Nah, kalau kita lihat di sana Gen AI Stacks. Jadi, mungkin agak kurang relevan karena yang kami lakukan adalah kami bikin platformnya di sana. Tapi kami juga mengintegrasikan dengan berbagai macam teknologi large language models, Gen AI seperti ChatGPT, Google Vertex, lain-lainnya. Yang kedua, proprietary datasets. Nah, dari Yatbos tadi, kami mengumpulkan banyak sekali percakapan orang Indonesia gitu kan. Dari mulai mau pesan taksi, mau curhat, mau pesan kendaraan, mau booking hotel gitu ya. Itu data yang kami milikin. Jadi tempat lain nggak punya. Karena pada saat itu kami mikir, data-data percakapan yang punya siapa sih? Yang cuma aplikasi chatting pasti kan. Seperti BBM, WhatsApp, Telegram lain yang nggak mungkin ngasih data ke kami. Akhirnya kami membuat data tersebut sendiri. Dan itu bisa dibilang dataset yang kami miliki sendiri. Hyperlocal wisdom. Nah, kita lihat bahasa Indonesia itu nggak mudah teman-teman. Apalagi bahasa chatting ya. Saya kasih contoh. Kalau kata ganti orang pertama, bahasa Inggris, mau formal, informal itu cuma satu. I, ya kan ya. Bahasa Indonesia, tebak ada berapa? Ada 14. Saya, gue, ge, we, wa. Dari G doang, gue, ge, ge, we, ya. Aku, Q, dan lain-lainnya. Orang kita kreatif banget teman-teman semua. Jadi itu hyperlocal wisdom. Yang tahu cara orang Indonesia chatting ya orang-orang kita juga gitu kan. Ada misalkan istilah-istilah baru. Mungkin tahun 2017 tuh pas tahun baru ada istilah om telolet om gitu kan. Kita ajarin chatbot kita tuh istilah-istilah kayak gitu. Jadi itu hyperlocal wisdom juga. UX di situ kita ngebuat tools-nya itu bisa dibilang no code. Jadi nggak perlu coding. Ya nggak gitu gampang tapi paling nggak orang di sana udah bisa bikin chatbot mereka nih dengan teknologi yang kata punya. Terakhir distribution. Didistribusikannya gimana nih supaya banyak yang pakai? Ya kami bekerja sama dengan para IT consulting firm, software house, technology providers yang mereka akhirnya bisa menjahit solusi ini kepada klien-klien mereka dari korporasi berbagai macam sektor. Kurang lebih gitu sih kalau kita lihat relevansinya ya. Semoga menjawab. Thank you. Makasih. Baik, terima kasih kepada 3 orang penanya. Untuk berikutnya kita buka sesi yang kedua untuk 3 orang penanya lagi. 1, 2. Oke, jadi 2 dulu tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya menyusul ada pertanyaan berikutnya juga tidak apa-apa, oke? Jadi, nanti mohon perkenalan dan background juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum terima kasih banyak Mas Irzan atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Saya sedikit ingin menanyakan beberapa hal mungkin karena mungkin si AI ini tuh salah satu tools yang paling sering saya gunakan setiap hari. ChatGPT, Bard tuh bolak-balik digunain karena kedua tools ini memang sangat sangat banyak lah gunanya. Nah, mungkin saya berada pada satu titik yang mana pengen nyari karena si ChatGPT dan Bard ini terkadang saya ajak diskusi, istilahnya brainstorming bareng, yang mana tadi itu mirip banget sama yang dijelasin Mas Irzan tadi yang hallucination itu loh Mas. Nah, aku pengen
pengen minta masukan dari Mas Irzan sebagai orang yang memang ngedevelop di AI ini berkaitan dengan sampai mana prompting-prompting yang mungkin ada saran-saran prompting mungkin atau sampai mana prompting-prompting yang bisa membantu saya agar tidak mencapai posisi halusinasi si AI ini. Karena terkadang hal-hal yang disampaikan oleh si ChatGPT lah atau si Bard ini agak gimana maksudnya kayak gitu ya. Aku jadi nanya balik. Maksudmu gimana? Ini buat membuat hal itu gimana caranya dan sebagainya. Pengen dikasih prompting khusus gitu Mas buat sayanya. Terima kasih. Ya, oke, thank you Mas. Ini keren udah sering make ChatGPT sama Bard ya. Jadi paling paling gampang kalau ngomong settings ya, kalau teman pakai ChatGPT ada temperatur di sana. Nah, temperatur kecilin aja, itu menghindari halusinasi. Cuma kadang masih ada aja sebenarnya sih. Jadi unfortunately kita harus coba-coba Mas ya, berbagai macam prompt gitu halusinasi itu kadang inevitable di sana. Nah, yang memang, bisa dilakukan adalah kalau kita sebagai pengguna aplikasi ChatGPT ya, bukan sebagai developer, itu ya harus cross check data, informasi, verifikasi lagi gitu kan. Oke, ChatGPT ngomong informasi ini nih, kita cek di Google ada nggak ya, ibaratnya apa yang disampaikan. Jadi kalau saya sih, terkait, information retrieval atau misalkan untuk mencari data itu harus double check di sana sih, tabayun lah istilahnya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan untuk lebih makai sebagai reasoning engine, brainstorming yang nggak banyak menyentuh data-data, faktual atau misalkan data-data yang, ibaratnya tidak akurat ya itu, nggak terlalu sih. Jadi emang that's the only thing sih. Tapi kalau misalkan sebagai developer itu ada teknik-tekniknya lah, harus berlapis-lapis ibaratnya buat cross check antara data source juga dengan apa, output dari GPT-nya, kayak gitu sih. Terima kasih. Tapi berarti tadi benar sekali ya. Jadi memang harus kita sebagai human ya, tetap harus cross check lagi gitu. Harus Bukan verify lagi Mbak, betul. tidak hanya asal ambil gitu ya Iya. ibaratnya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ya, perkenalkan nama saya Ilham. Saya dari Felsmith. Saya ingin menanyakan, apakah dengan adanya AI sangat berguna dalam jangka panjang bagi kehidupan manusia di masa depan? Mengingat banyak sekali yang berasumsi AI sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di kedepannya. Seperti kata Elon Musk yang AI itu lebih berbahaya dari nuklir. Dan di Jepang 29 ilmuwan mati oleh robot AI buatan manusia itu sendiri. Dan yang pertanyaan keduanya, bagaimana cara untuk AI dapat diterima di daerah atau pelosok-pelosok mengingat tingkat teknologi dan internet yang kurang memadai di sana? Terima kasih. Iya, makasih Mas. Ya balik-balik sih, menurut saya AI di sini, lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya sih. Jadi, balik-balik bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk tools kita sendiri. Aktor-aktor jahat pasti ada lah, orang pakai AI buat bikin deepfake gitu kan ya. Itu kan it's not something nice juga, atau misalkan nipu dengan suara palsu-palsuan. Jadi pasti ada resiko. Coba balik-balik di sini bagaimana kita ya sebagai orang yang baik, orang yang, punya ibarat hati nurani menggunakan dengan baik juga sih. Jadi kembali ke kitanya lagi di sana sih. Yang kedua, ini bagus banget pertanyaannya, bagaimana AI itu bisa diterima daerah-daerah? Jadi saya bilang tadi, yes, AI ini bakal, memudahkan banyak orang karena kita bisa ngobrol langsung dengan mesin. Yang sekarang mesinnya harus bisa bahasa daerah intinya gitu kan ya. Harus dilatih dengan bahasa-bahasa daerah. Saya tahu banyak beberapa researcher juga di ranah AI di Indonesia tuh udah mulai, mencoba nih fine tuning ibaratnya atau ngajarin mesin-mesin apa, large language model seperti ChatGPT, Llama, dan kawan-kawan buat ngerti bahasa daerah. Jadi kan dari si teknologi itu harus bisa kan. Yang kedua kita lihat aksesnya di mana nih. Apakah di telepon gitu kan, mungkin bisa aja ke sana. Atau misalkan via WhatsApp, via SMS, atau dengan aplikasi juga nggak masalah. Jadi teknologinya harus memadai, kedua application layer-nya lewat mana gitu kan ya. Terus buat apa juga use case-nya di sana. Jadi 3 hal itu yang kita perlu solve juga sih Mas, gitu kurang lebih. bagaimana? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman di depan masih ada yang ingin bertanya? Kita masih ada lumayan cukup waktu, sekitar masih banyak. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan lagi untuk Mas Irzan mungkin? Yang berkaitan dengan materinya atau yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan teman-teman, tapi mungkin tidak terlalu berkaitan dengan yang materi disampaikan oleh Mas Irzan, tapi masih
seputar tentang AI juga diperbolehkan gitu? Tidak ada? Sepertinya belum ada. Kenapa? Iya, sebenarnya masih mencerna semua gitu. Jadi kalau begitu saya ingin bertanya deh, Boleh boleh, Mbak. ini berkaitan dengan ethics ya. Kebetulan kemarin kita sedang ada, dari teman-teman dari research assistant gitu, kita ada sharing tentang, bagaimana sih kira-kira penggunaan dari AI terutama untuk scientific writing gitu. Jadi, yang biasa kita lakukan atau saran dari, yang memang sudah seperti para profesor itu boleh kita menggunakan ChatGPT misalnya. Jadi kita bisa mengetik atau menulis apa gitu, tapi kadang kalau kita menulis terutama dalam bahasa Inggris, flow-nya kurang gitu. Jadi kadang itu masih ibaratnya bukan cuma grammar-nya aja yang masih kacau, tapi juga, eee, gimana ya, flow antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya kadang masih patah-patah. Lalu, bagaimana dengan kita masukkan saja di ChatGPT, kemudian ChatGPT akan melahirkan sebuah bukan melahirkan, tapi akan memberikan suggestion tentang, paragraf yang lebih cantik lah ibaratnya ya, lebih mudah kita baca gitu. Nah, kalau misalnya itu langsung saja kita kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam bahan tulisan kita, dan itu akan kita masukkan ke dalam misalnya publikasi nanti, kalau menurut Mas Irzan sendiri bagaimana itu terutama terkait dengan ethics dalam AI itu sendiri? Karena ya itu tadi kan itu di-generate oleh ChatGPT gitu. Tapi otaknya adalah kita yang menulis gitu ibaratnya. Oke, makasih Mbak Fitro. Terus saya rasa mungkin Mbak Fitro lebih ahlinya lah, karena sebagai expert di bidang riset juga, saya kan bukan researcher ya. Tapi menurut saya sih, yang emang akan berubah tuh lebih kayak tatanan budayanya sih. Saat ini kan kita melihat dalam research paper itu kan yang kita lihat sebagai, originalitas penulisannya. Tapikah apakah dengan AI datang sekarang, hal tersebut masih valid, ya kan? Menurut saya yang paling bener yang Mbak Fitra bilang tadi, adalah gagasannya, idenya apa gitu kan ya, dan juga data-data penelitiannya. Saya rasa kayak output dari penulisannya, itu akan menjadi komoditas, ya. Menulis dengan cantik itu semua orang bisa, alhasil bagus juga. Kayak di sekarang tim saya nih, mungkin bahasa Inggrisnya nggak bagus semua, tapi sekarang di Gmail-nya kita masukin ada satu widget lah, tools gitu ya. Jadi tiap ada email masuk, dia udah 3 tombol di Gmail-nya, yes, no, thank you. Pilih satu, entar langsung dibalas email bahasa Inggris yang rapi banget. Jadi yang penting esensinya di sini kan kalau masalah kualitas bahasa sih menurut saya kayak akan jadi hal yang, apa ya, standar lah nantinya ya. Mungkin jadi transformasi dalam hal penulisan sendiri ke depan gitu ya. Mungkin idenya memang harus dari kita gitu. Iya. Terutama ya kita sebagai seorang yang misalnya menulis atau punya gagasan kita juga kita yang bisa mengkritisi apa yang AI hasilkan gitu, apa yang ChatGPT sarankan gitu misal. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ketika izin bertanya, jadi ketika selama ini kita selalu mengglorify bahwa masa depan itu akan cerah gitu kan ya dengan AI, saya justru bertanya-tanya, eee, apakah ada hal gitu kan, ketika segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan, tugas dan segala macam tuh kita bisa lakukan dengan AI, kita tinggal klik dan segala macamnya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah ada hal yang tidak bisa AI lakukan atau AI ciptakan gitu loh. Bahkan, seperti closing-nya Kakak tadi kan disebutkan bahwa sedang dikembangkan mind reading gitu kan. Hal-hal yang kita aja nggak bisa gitu, sedang dikembangkan. Pertanyaannya itu apakah ada hal yang tidak bisa, apa ya, tidak bisa dibuat oleh AI? Terima kasih. Thank you Mbak pertanyaannya. Saya mau nanya, Mbaknya paling suka makan apa? Saya bakso sih. AI belum bisa bikin bakso sih Mbak. Jadi banyak sih hal-hal yang AI belum bisa lakukan ya. Tadi kan kayak misalkan, parkirin mobil gitu misalkan, tukang parkir atau misalkan untuk masak, untuk apa, menjadi kayak, eee, ibaratnya apa ya, orang bantu di dunia ibarat hospitality lah ya, di dunia service lah, itu masih susah buat AI gantikan. Ada sih robot-robotan, cuma lebih kayak saya ngelihatnya gimik aja sih, sebagai kayak fancy. Tapi again apalagi dunia gastronomi, hospitality itu masih masih belum sih, sebetulnya sih. Sampai nanti ada humanoid, atau saya bilang biological AI lah.
betul sekali. Terutama kayak misalnya di negara maju ya, bagian service atau ya social service itu memang masih sangat mahal Iya, dan betul. kebanyak dari orang-orang di sana juga belum ibaratnya apa ya, melakukan hal itu justru mereka tidak mau tapi itu juga belum bisa digantikan gitu. Nah, kemudian teman-teman mungkin masih ada yang memiliki pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya mau minta saran deh sama Mas Irazan. Mungkin teman-teman juga di sini. Ada nggak sih tipsnya aplikasi yang membantu kita sehari-hari? Misalnya tadi kan Gmail atau dia nanti ada extension dari Chrome atau apa yang biasa Mas Irzan pakai dan itu memudahkan pekerjaan gitu. Oke, oke lah ChatGPT udah tahu semua, Bard udah tahu, Midjourney ada yang udah tahu buat bikin image, ya tahu ya. Sekarang ChatGPT juga ada DALL-E-nya juga tuh kalau kita bayar yang $20 itu kan udah bisa generate image. Kalau, apa ya tadi, misalkan balas email tuh saya pakai Compose.ai itu. Teman-teman bisa nyari Compose.ai itu bisa ngebantu ngasih apa, Chrome extension lah gitu buat di Gmail contohnya. Selebihnya apa ya, kayak saya ada banyak cuma kayak kecil-kecil semua gitu. Atau ada yang pernah nyoba juga nggak teman? Dari image, dari foto, gambar jadi video. Ada Runway ML itu canggih gitu. Jadi kita ngasih image aja, dia bisa generate jadi video hitungan 16 detik lah maksimal paling lama. Itu juga lumayan fantastis. Mungkin sejauh ini itu dulu kali ya. Yang basic dulu deh. Baik-baik, terima kasih. Oke. Sekali lagi saya bertanya kepada teman-teman, mungkin adakah yang masih memiliki pertanyaan? Oh ya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Selamat sore Mas Izan, saya Dimas, saya seorang mahasiswa. Di sini sebenarnya saya mau tanya untuk pengembangan AI sendiri di Indonesia ataupun di internasional itu udah ada basic law-nya nggak sih Mas? Atau kayak ada batas-batas tertentu yang mana kan tadi bisa dibilang kalau saya nangkepnya tuh semakin banyak data yang bisa diambil, maka akan semakin banyak algoritma yang bisa dibuat untuk menghasilkan AI tersebut. Nah, karena semakin banyak yang data itu, maka kan jadi kan akan ada banyak proses yang terjadi di dalamnya kan. Atau mungkin bisa juga data-datanya itu ada data-data sensitif di dalamnya itu. Nah itu ada nggak sih Mas, yang apa, international law atau national law yang mengatur itu agar tetap ada batasan dalam pengembangan AI itu, eee, tetap berfungsinya itu, apa ya, bisa optimal tetapi tidak menabrak istilahnya batas-batas privasi yang ada. Itu sih Mas. Makasih Mas. Thank you Mas Dimas, pertanyaan bagus nih. Mungkin saya nggak jawab detail, tapi kalau Mas Dimas nanti mau googling GDPR, GDPR tuh sudah bikin, ethics and juga regulasi terkait generative AI. Itu bisa dibaca. Jadi dari Indonesia sih saat belum. Jadi kita masih fokus kalau saya rasa fondasi di, jatuhnya ke apa, data privasi pelanggan di sana, termasuk juga data proteksi dan juga di UU ITE lah ya. Tapi untuk kalau GDPR udah lebih maju lah, jauh lebih maju, mereka punya generative AI regulations juga sih. Terima kasih. Oke, mungkin ini ya, kita sudahi untuk sesi kali ini bersama dengan Mas Irzan. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya, juga terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah antusias Jumat sore-sore yang mungkin sudah bersiap-siap juga untuk menghadapi akhir pekan. Tapi sebelum ditutup, mungkin Mas Irzan ada closing statement atau apa yang mau disampaikan terakhir kali? Tadi udah semua kali ya, cuma intinya sih jangan takut buat nyoba-nyoba, ngoprek-ngoprek, cari kira-kira apa pekerjaan kita yang bisa dimudahkan oleh AI setiap harinya. Itu aja sih. Makasih banyak Mbak Fitro, thank you teman-teman semua atas kesempatannya. Terima kasih, mari kita berikan aplaus untuk kita. Ya, kalau begitu kita tutup untuk sesi pemaparan materi dari Mas Irzan pada hari ini. Sekali lagi tadi pesan terakhirnya Mas Irzan sangat luar biasa membantu kita. Jadi kita pinter-pinternya kita mencari AI mana yang cocok dan bisa memudahkan hidup kita. Kadang hidup kita sudah penuh dengan masalah yang kompleks ya. Jadi kita mudahkan gitu dengan teknologi yang ada gitu. Kita transformasikan hidup kita kita bantu dengan teknologi dan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Jadi
Mungkin sekian dari saya Fitroh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mas Irza dan Fitroh, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.